Jadi bergabungnya Kaisang ke PSI biasa-biasa aja. Tanpa kami sepengetahuan kami, tiba-tiba banyak yang masyarakat mendaftar secara online menjadi anggota PSI. Nyebut PSI ini Persatuan Sepak Bola Indonesia. Iya kan? Tidak dipungkiri, pastilah. Partai PSI, Partai Persatuan Sepak Bola. Mendukung untuk PSI itu, untuk PSI sendiri itu sangat luar biasa sekarang dengan masuknya Kaisang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama tribunbengkulu.com dalam program Rumah Politik. Tribuners, bersama rekan saya Jawni Rismawarni yang kali ini akan mengulik terkait dampak dari adanya anak Pak Jokowi bergabung dengan Partai PSI bersama para pengurus PSI yang ada di Provinsi Bengkulu. di tengah-tengah kita saat ini sudah bergabung narasumber istimewa. Ada Bang Bro Dikson Aritonang, pembina PSI Bengkulu. Halo, Tribuners. Ya, ada Sis Silvia, bendahara DPW PSI Bengkulu. Sore. Ada Susan Trijaya, Ketua DPD PSI Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terakhir Iksan Haryansa, Wakil Sekretaris DPW PSI Bengkulu. Halo Tribuners. Baik Tribuners, kita akan langsung menanyakan fenomenal proses Kaisang gabung PSI dan bisa langsung menjadi ketua umum. Pada Bang Bro Dikson, bisa dijelaskan prosesnya seperti apa? Ya, baik. Jadi mungkin tidak fenomenal ya. Jadi bergabungnya Kaisang seperti teman-teman yang lain gitu, yang saat ini memang kan PSI menjadi partai yang sangat seksi ya. Banyak sekali teman-teman bergabung, orang-orang cukup terkenal, ada Helmi Yahya dan lain. Jadi bagi kita bergabungnya Bro Kaisang itu biasa aja gitu loh. Kita anggap seperti bro-bro dan sis yang lain bergabung di PSI ya. Begitu. Kalau untuk dampak gairahnya di Bengkulu dengan bergabungnya Bro Kaisang seperti apa, Bang? Ya, saya kira memberikan warna baru ya, semangat baru tentunya. Kita tahu Kaisang seorang pengusaha muda yang mandiri dan memutuskan untuk mulai berpolitik. Saya kira bagi PSI ini semangat baru, bukan hanya di Jakarta maupun di ini, termasuk juga di Provinsi Bengkulu. Itu semangat baru bagi PSI ya. Mungkin karena ada banyak partai yang bisa dipilih, tapi Kaisang pilih PSI. Bang Bro, gimana nih? Apakah tepatkah figur Kaisang ini di PSI sesuai ideologisnya enggak? Partai? Ya, jadi Kaisang sudah membuktikan dia sebagai seorang sosok pemuda yang berhasil di dunia usaha. Dan kita juga melihat Kaisang mandiri ya, dan berdaulat secara politik. Kita tahu bapaknya Presiden Republik Indonesia di PDIP, tapi dia memilih, dia berdaulat, merdeka sendiri ya. Dan menurut saya Kaisang melihat PSI sebagai partai yang cocok buat dia berlabuh. Saya kira begitu. Dan kita melihat cocok sekali karena memang PSI isinya muda-muda, semangat muda, pemikiran muda. Jadi ya sangat sesuai dengan ideologi tadi ya, ideologi PSI. Beralih ke Bengkulu nih, Bro, Bang, Sis. Untuk figur Kaisang dengan bergabungnya ke PSI, ada tidak mungkin menambah semangat bagi para kader PSI yang ada di Provinsi Bengkulu, apalagi menjelang Pileg 2024 nanti? Itu seperti apa, Bang? Siap, Bro. Baik, Jaya. Terima kasih Tribun. Semenjak Mas Bro Kaisang bergabung dan menjadi ketua umum PSI, itu luar biasa semangat dari kawan-kawan di Bengkulu ini, baik itu caleg maupun pengurus maupun simpatisan, itu sangat luar biasa. Mereka semakin bergairah turun ke lapangan, kemudian
bersosialisasi dengan masyarakat. Dan yang paling mengejutkan bagi kami di daerah, tanpa kami sepengetahuan kami, tiba-tiba banyak yang masyarakat mendaftar secara online menjadi anggota PSI. Kita dikirim dari DPP listnya, semenjak Kaisang bergabung itu menambah. Yang selama ini stagnan, tidak ada penambahan. Setelah Bro Kaisang menjadi ketua umum, mereka mendaftar secara online dan itu dikirim DPP. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan sekedar caleg ataupun pengurus, tapi masyarakat sangat berantusias menyambut Kaisang. Gitu. Jadi kita semakin pede ya Bang. Iya. Padahal baru 5 hari. Baru 5 hari. 2 hari dapat kartu tanda keanggotaan, besoknya langsung deklarasi jadi ketua. Iya. Saya malah mendapatkan ucapan selamat dari teman-teman aktivis ya, aktivis lingkungan. Bahkan ada salah satu aktivis, gimana nih cara bergabung di PSI ini? Iya. Sampai begitunya, gitu loh. Iya. Jadi mungkin bergabungnya Kaisang itu menambah aura gitu ya bagi Partai Solidaritas Indonesia. Makin pede kita menuju Makin pede. Betul. Berapa kursi kira-kira targetnya nanti Bang? Iya, untuk kota DPRD Kota Bengkulu kita menargetkan 4 kursi, 4 dapil di kota, 4 dapil kita menargetkan 4 kursi karena kita pengen PSI 2024 selain duduk di DPRD Kota, kita ingin mengusung wali kota. Jadi itu harapan kita, dengan 4 kursi kita memiliki modal yang cukup untuk kita mengusung. Nanti pasti berkoalisi dengan partai lain. Cuman dengan 4 kursi itu sangat modal yang besar untuk kita mengajak partai lain mengusung kader PSI menjadi calon wali kota. Itu target kita. Di dapil mana saja kalau boleh tahu Bang? Iya, saya sudah mempelajari caleg-caleg kota dan saya optimis satu dapil itu 1 kursi yang duduk. Bahkan bisa jadi di dapil selebar Kampung Melayu karena di sana 12 kursi paling banyak. Bisa jadi jangan-jangan kami bisa mampu 2 kursi melihat fenomena sekarang. Iya, karena kita sekarang saya ditugaskan DPP itu dikirim daftar anggota baru. Lengkap di sana ada email, ada nomor WA-nya. Saya ditugaskan untuk mengkontak mereka, mengajak mereka untuk entah itu menjadi relawan atau mungkin menjadi saksi. Mereka ini dengan kesadaran sendiri mendaftar. Itu mungkin ininya. Oke, siap. Ke si Sylvia nih. Ini kan salah satu perwakilan Serikaninya PSI nih ibaratnya ya untuk Pileg 2024. Target ataupun langkah-langkah strategis apa nanti Sis untuk dapat 1 kursi di dapil yang Sis tuju nanti? Untuk saya ya, langkah pertama itu kita pertama kali kan sudah dikenal nih dengan masnya Kaisang kan. Itu kita silaturahmi bicara tentang PSI, bagaimana seperti melakukan media. Kemudian kita bicara dengan keluarga kita dulu, kemudian orang terdekat kita. Saya rasa itu menjadi langkah yang tepat pertama kali. Untuk sementara saya melihat selama saya jadi caleg DPRD Kota ya, saya dapil 1, saya melihat pendukung untuk PSI itu, untuk PSI sendiri itu sangat luar biasa sekarang dengan masuknya Kaisang kan menjadi ketua umum PSI, apalagi di usia anak muda itu sangat antusias mereka mau bergabung. Saya sangat bersyukur dengan adanya Kaisang masuk ke PSI. Dengan adanya Kaisang masuk ke PSI, kalau boleh bocorannya nih, Bro, prosesnya seperti apa? Karena kan akan kejutan begitu, tiba-tiba ada presiden bergabung dengan PSI yang kami sendiri kadang, begitu ya, begitu cepat dan tiba-tiba jadi ketum. Jadi mungkin sama dengan semua orang ya. Jadi saya juga dulu begitu. Ketika kita menjelang pemilu dulu gitu ya, kita
pengen masuk ke dunia politik tapi memilih partai mana kira-kira yang menurut kita sesuai gitu ya, menjadi kendaraan kita berpolitik gitu loh. Saya kira Kaisang juga sama. Kaisang kita tahu bahwa beberapa waktu lalu beberapa partai mendorong dia untuk menjadi wali kota Depok misalnya, kan gitu, kan cukup ramai itu. Nah, tapi kan itu orang lain yang mengusulkan Kaisang gitu loh. Kaisang juga sudah keliling kemana gitu ya. Saya kira dia mau melihat partai mana yang cocok, yang sesuai dengan dia gitu ya. Sampai kemudian dia berlabuh di PSI gitu. Saya sendiri juga mengalami yang sama seperti Bro Kaisang sebenarnya. Saya punya banyak teman di PDIP gitu ya, di partai-partai lain juga. Tapi ketika ke PSI memang kan berbeda gitu loh, karena memang isinya anak muda dan semangat muda, diskusinya juga asik di sana. Pendekatannya juga beda ya. Ya, jadi kan sangat apa? Kita homey ya. Ketika kita ke DPP, nanti teman-teman boleh main ke DPP. Seolah-olah kita tidak datang ke partai politik, tapi persis ke rumah gitu loh. Apa kabar bro? Gitu-gitu ya. Karena mungkin belum kenal, gitu loh. Itu asiknya PSI. Jadi terus diskusi-diskusi yang kritis ya, diskusi kritis apa tentang Indonesia, tentang bagaimana masalah korupsi, masalah lingkungan dan lain-lain, itu menarik di sana. Karena kita tahu anak-anak muda di PSI juga good educate ya, well educate, jadi mengerti banyak hal. Muda-muda loh, tapi rata-rata kan doktor ya, PhD segala macam gitu. Itu yang membuat mungkin banyak teman-teman itu memilih PSI. Gitu ya kan, diskusinya asik. Gitu loh, berbobot kan gitu. Bisa jadi di 2024 nanti jadi kuda hitam gitu. Kalau dengan semangat para pemuda yang seperti yang disampaikan tadi. Mungkin kuda putih ya. Kuda putih. Bukan kuda hitam. Mungkin kita akan jadi pemain utama gitu ya. Kalau melihat fenomena gelombang sekarang, gelombang semangat sekarang itu luar biasa sekali gitu. Bukan hanya di Bengkulu, hampir di seluruh Indonesia ya. Ditambah semangat baru masuknya Bro Kaisang ke PSI. Lalu menjadi ketua umum. Tadinya riak menjadi gelombang besar kan gitu. Dan itu luar biasa menurut kita. Oke Bang Bro, setelah masuknya Kaisang, ada penekanan khusus nggak untuk kader-kader yang di Bengkulu setelah bergabungnya Bro Kaisang sebagai ketua umum? Ya, saya kira teman-teman harus bisa membuktikan gitu ya bahwa masuknya Kaisang membuat teman-teman lebih serius ini untuk mengkonsolidasikan basis-basis suara gitu ya. Tadi kata Selvi, mereka sudah mulai bekerja mengkonsolidasikan suara-suara gitu, dari mulai keluarga sampai kemudian jaringan-jaringan lain. Saya kira karena pemilu juga semakin mendekat, selain Kaisang jadi ketua gitu kan, pemilu juga semakin mendekat, maka tensi harus mulai ditingkatkan ini kan gitu kan, tensi harus mulai ditinggikan gitu, kerja harus mulai lebih fokus dan serius. Saya kira mungkin itu titipan ke teman-teman di Bengkulu. Status anak presidennya Bro Kaisang ini impactnya ke PSI maupun PSI Bengkulu seperti apa nih Bang? Privilege-nya gimana itu Bang? Pasti ada, kan gitu kan. Orang tahu Kaisang bukan hanya seorang pengusaha, tapi dia anak presiden. Pasti orang berpikir, oh ini diujuk-ujuk Pak Jokowi gitu ya. Tapi tidak. Jadi kita mungkin dapat privilege gitu ya. Tapi masuknya Kaisang itu nggak ada kaitannya dengan gitu loh. Karena memang Kaisang pemuda yang berdaulat, saya pikir ya. Dia membangun bisnisnya sendiri, dia keliling kemana-mana gitu, lalu memutuskan kemana dia harus berlabuh. Saya kira Kaisang berdaulat secara politik. Ya itu tadi seperti yang disampaikan Bro Kaisang, Ketua Umum pada saat pidato pertama di deklarasi beliau sebagai Ketua Umum, itu kan beliau sampaikan bahwa dia masuk PSI itu tidak ujuk-ujuk, tidak. Dia sudah lama berkomunikasi, berdiskusi dengan kader-kader PSI seperti dengan Bro William, anggota Dewan Jakarta, kemudian dengan Bro Mongol, dengan Ketua Umum sendiri waktu itu Giring Ganesa, dengan Sis Grace. Jadi memang Mas Bro Kaisang itu sudah banyak menerima nilai-nilai PSI, visi misi PSI, sehingga beliau memutuskan
untuk bergabung di PSI, berjuang bersama PSI. Itu ininya. Di Pilpres nanti mungkin PSI arahnya lebih ke mana nanti Pak? Oh. Kalau ke Pak Jokowi kan sama-sama merah kan? Iya. Itu seperti apa, Bro? Sampai saat ini kita belum putuskan ya. Ya. Kalau dulu PSI di awal ada calonnya kan gitu, tapi kemudian kita konsolidasi ulang hingga saat ini kita belum putuskan akan mendukung siapa. Itu yang pasti gitu loh. Nanti surprise akan jadi surprise gitu ya bagi masyarakat Indonesia. Siapa tahu nanti kan ada calon presiden tambahan lagi. Ada calon tambahan lagi. Mas Kaisang ada peluang nggak? Kira-kira ke Pilpres? Tentu ya. Jadi sampai hari ini kan yang baru punya pasangan kan Pak Anies ya, dengan Caimin. Ada Pak Ganjar belum punya pasangan. Ada Pak Prabowo belum punya pasangan. Artinya apa? 270 juta penduduk Indonesia punya peluang untuk menjadi wapres kan? Termasuk Kaisang? Termasuk Kaisang, gitu. Jadi itu. Berarti kita lihat nanti kejutan apa lagi Ya, yang ya. disajikan. Oke, untuk di kota ini nah, ada Bro Iksan gimana nih euforia di dapilnya sendiri nih untuk bergabungnya Kaisang? Ada kejutan-kejutan apa import dari masyarakat di dapil sendiri? Kalau untuk dapil daerah pemilihan saya sendiri itu yupernya ya yang pertamanya dahulunya orang tidak tahu apa itu PSI. Kalau dulu kan biasanya orang mau nyebut PSI ini Persatuan Sepak Bola Indonesia. Iya kan? Tidak dipungkiri pastilah partai PSI, Partai Persatuan Sepak Bola. Tapi dengan adanya Mas Bro Kaisang masuk menjadi ketua umum kita, sudah jauh lebih mengenal kita. Oh, ternyata partai, bukan partai sepak bola. Ini partai sumber. Itu emang terjadi ya. Kita sebelum ya kita nggak bisa pungkiri karena kita maklumlah kan kita walaupun kita tetap di kota masih agak-agak daerahnya masih ada. Jadi nggak bisa dipungkiri. Apalagi kita masih partai baru coba masih partai baru. Tapi memang kan seperti kejutan ya, seperti kejutan saja di Kopdarnas kemarin tiba-tiba muncul Kaisang sebagai ketua umum. Bukan hanya PSI sebenarnya yang kaget. Seluruh partai. Itu ketika proses Kopdarnas berlangsung, kemudian terpilih, teman-teman di daerah pasti kaget kan gitu. Ketika diumumkan ya pada saat Kopdarnas pasti kaget. Seluruh Indonesia, bahkan seluruh partai seluruh ada apa ini kan gitu. Dan orang pasti selalu mengait-ngaitkan ini dengan kontestasi pilpres ya, pasti dikait-kaitkan ke sana gitu loh. Tapi bagi PSI ini soal bagaimana proses pergantian kepemimpinan di partai itu berjalan baik. Dan selalu partai ini partai anak muda yang harus dipimpin anak muda yang memang punya progresif gitu ya, kritis, progresif gitu loh. Seperti itu kalau kita di PSI. Oke. Respon dari mungkin Pak Jokowi sendiri setelah Bro Kaisang nih bergabung, ada kabar-kabar begitu, Bro? Enggak Pak, kayaknya Pak Jokowi tenang-tenang aja dia kemarin kan rakernas ya PDIP kan, dia santai aja, kita nggak melihat apa, karena memang kan PDIP juga partai besar ya, partai tua besar, tentu saja sangat menghormati gitu ya keputusan, karena nggak ada hubungannya meskipun ini anaknya Pak Jokowi atau anaknya presiden atau anaknya orang PDIP kan bebas ya kan gitu. Saya kira PDIP bukan partai pecisan juga lah gitu kan, melihat situasi itu gitu loh, ya nggak ada masalah seperti itu. Beda ketika abangnya dulu misalnya ada cawe-cawe dengan Prabowo ditegur PDIP karena memang dia naik jadi wali kota Solo itu PDIP. Gitu loh PDIP, kan gitu. Nah ini kan memang beda, memang kejutan sekali ya. iya. Apa memang strateginya itu kejutan? Ya, Jadi, tentu strategi politik ya. Dan pecah di viral maksudnya setelah Kaisang bergabung Betul. dengan PSI. Betul. Itu impactnya juga positif bagi partai ya. Sangat positif. Itu saya bilang. Jadi kemarin saya dapat telepon dari teman-teman saya aktivis di Jakarta gitu. Luar biasa ini. Gimana caranya kami masuk PSI kan gitu-gitu kan? Kami siap dukung ini nih, siap dukung anu kan gitu-gitu. Oh ya gampang Bang. Nanti kita diskusikan saya bilang gitu kan. Jadi setiap jam 5 sore itu diupdate di grup WA PSI. ini PSI
ini anggota baru dari Bengkulu, dari Lampung. Iya, semenjak Kaisang menjadi ketua umum. Setelah Kaisang ini nanti ada kejutan lain nggak? Mungkin Erina, istri Kaisang, atau mungkin Nggak kejutan dong kalau dibilang. Jadi kejutan itu memang harus kejutan kan di-silent gitu ya. kan gitu. pasti ada kejutan lagi ya intinya. No comment. Kamu kalau itu sih, ya. Ya, yang pasti yang ditunggu oleh partai lain dan masyarakat pasti kira-kira PSI nanti mendukung Calon Pilpres mana? mana. Itu pasti Iya. ditunggu ya. Kalau bergabungnya Kaisang sebagai ketua ini, apa ada perombakan di pileg ini untuk daftar-daftar yang sudah ada, apa dirombak, apa enggak, apa tetap yang sekarang bakal ada perombakan? Oh gitu. Di DPRD Kota ya. Iya. DPRD Kota sebenarnya tanggal 3 ini kan KPU sudah memfinalkan terakhir. CT-nya, iya. Tanggal 3 ada CT. Ya, ada perombakan itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan ketua umum Kaisang. Cuman karena memang ada masalah internal di caleg bersangkutan, lalu kita ganti, itu biasa. Memang ada pergantian sampai dengan tanggal 3 ini. Dan tetap solid, kita caleg-caleg solid, dan saya lihat mereka semua sudah bergerak ke dapilnya masing-masing. Dan saya sangat optimis kawan-kawan caleg ini akan mampu memenangkan PSI 1 kursi 1 dapil. Saya sangat optimis. Oke, untuk closing statement nih, kita minta harapannya dengan bergabungnya Kaisang masing-masing dari Bro and Sis. Setelah bergabungnya Kaisang jadi ketua umum Ya. PSI, ya, untuk di Provinsi Bengkulu seperti apa, Bang Bro Diksan? Ya, kita akan kerja lebih intensif gitu ya untuk memenangkan pemilu legislatif 2024. Mungkin itu. Kalau untuk Sis, Sis Sylvie, Kita harus menang. Target harus tercapai. Target harus tercapai. Paling tidak satu dapil itu 3.200 orang. kalau Ya. Bro Susan, Iya, saya sebagai ketua PSI sangat dengan bergabungnya Bro Kaisang menjadi ketua umum ini, saya berharap pemuda di Kota Bengkulu, ayo kami sangat terbuka menerima Bro and Sis, anak-anak muda Kota Bengkulu untuk bergabung, berjuang menjadikan PSI sebagai rumah perjuangan untuk anak-anak muda. Itu harapan kita. kalau Bang Bro Iksan gimana nih harapannya? Harapan saya ya yang pertama, ayo anak-anak muda Bengkulu menekan kita. Kita akan lakukan sama-sama, kita akan rubah sama-sama, kita akan perbaiki sama-sama. Khususnya para pemuda yang ada di Bengkulu. Lebih optimis ya, Lebih optimis optimis. 2020. Ya. Satu lagi Bang, semoga kita lolos parlemen Bang. Pasti. Itu harus Bang. Oke Tribuners, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan sama Bang Bro and Sis ini bermanfaat untuk pemirsa tribunbengkulu.com. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.